Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmika Utami. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2, Program Studi Bahasa Indonesia di Universitas Patimura Ambon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, masih tetap semangat di pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Mohon perhatian. Siap. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum itu Ibu akan memeriksa dulu kehadiran di kelas 10 BDP 2. Siapa hari ini yang tidak sekolah? Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Kelas ini biasa lengkap anggotanya, semuanya sehat sehingga semuanya sekolah setiap hari ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mempersiapkan kita dulu untuk belajar. Kita lihat dulu di bawah kaki, di bawah mejanya apakah ada sampah? Diperiksa dulu. Silahkan, bersih? Bersih. Selanjutnya kita periksa dulu kerapihan seragamnya. Berdiri dulu semuanya. Ya, rapi ya semuanya. Alhamdulillah, silahkan duduk kembali. Ya, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu motivasi mingguan ya. Ibu akan menampilkan dulu sebuah video. Ya, silakan kalian simak ya. Ya, jadi dari video motivasi yang barusan kalian simak, informasi yang bisa diambil dari video tersebut apa? Mengenai kerja sama. Nah, jadi intinya dalam kerjasama itu apa? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Silahkan. Siapa? Dalam kerjasama, pekerjaan yang sulit bisa jadi mudah
Mm-mm. Kerjasama juga bisa membangun silaturahmi pada sesama. Ya, baik. Bagus sekali ya Rizka. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Rizka. Betul sekali ya menurut Rizka. Jadi dalam kerjasama itu pekerjaan yang sulit bisa menjadi mudah. Kalau kita mengerjakan sesuatu sendiri dengan kita mengerjakan dibantu oleh orang lain atau bersama-sama dengan teman itu akan lebih mudah atau lebih ringan ya. Makanya berkaitan dengan yang akan kita kerjakan sekarang itu kita selalu mengerjakannya di dalam kelompok. Itu juga bisa memupuk sifat kerjasama kalian, sifat toleransi kalian. Jadi kalian bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman di kelas, bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Di sini kita masih di dalam materi teks biografi. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai apa pada pertemuan yang sebelumnya? Betul ya, kita sudah mempelajari mengenai mengidentifikasi karakter unggul tokoh di dalam teks biografi. Jadi di dalam teks biografi itu kan biasanya orang-orang yang diceritakan adalah tokoh-tokoh yang seperti pahlawan ya, tokoh publik yang mempunyai banyak kelebihan ya. Nah, jadi kita mengidentifikasi karakter unggulnya di dalam teks biografi. Yang selanjutnya, nah, Ibu akan menginformasikan dulu kompetensi dasarnya. Di 3.15, kita akan menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi dengan lisan dan tulis. Yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Jadi apa saja yang akan kita kerjakan hari ini? Ini ada 3 poin. Yang pertama, mendata pokok informasi dalam teks biografi, lalu menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi, dan mengidentifikasi kaidah bahasa dalam teks biografi. Ya, jadi jika pada minggu kemarin kita sudah mengidentifikasi karakter unggulnya, nah sekarang kita akan menemukan pola penyajian karakter unggulnya karena yang disajikan itu pola penyajiannya berbeda-beda ketika menyampaikan karakter unggul tokoh. Nah, pada tujuan pembelajaran kita masih menggunakan model problem based learning ya atau model berbasis masalah ya. Kalian mampu mendata pokok-pokok informasi, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dan mengidentifikasi kaidah bahasa dengan terampil dan penuh tanggung jawab ya. Jadi kita akan membahas ketiga poin ini di hari ini ya. Sampai sini Ibu sudah memaparkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi? Sudah cukup paham? Sudah ya. Kita akan lanjutkan ke materi pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mempunyai video biografi mengenai Kang Emil ya atau Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil ini siapa? Gubernur Jawa Barat ya. Kalian simak dulu, nanti kita akan membahas mengenai informasi-informasi yang ada di dalam video ini. Disimak dulu ya. Ridwan Kamil adalah putra dari pasangan Dr. Hashim Misbah, sarjana hukum, dan Dr. Anda, cucu Sukaisi. Ia anak kedua dari 5 bersaudara. Pada tahun 1996, Emil menikahi Atalia Prayatya, yakni kerabat Kamil dengan nama Cinta. Keduanya dikaruniai putra dan putri bernama Emil Khan Mumtaz dan Kamulia Sulaidya Tanzahra. Ridwan Kamil menghabiskan masa sekolahnya di kota Kembang, Bandung, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Bandung.
Ia sekolah di SDN Madrasah 3, SMPN 2, SMAN 3, dan Institut Teknologi Bandung. Ia resmi mendapatkan gelar insinyur pada usia 24 tahun dari jurusan Arsitek ITB. Semasa kuliah, ia aktif dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan unit kegiatan kampus. Bahkan saat kuliah, ia sudah tidak bergantung kepada kedua orang tuanya karena ingin hidup mandiri. Apalagi saat lulusan kuliah S2 ke University of California dan Cambridge, Amerika Serikat, hanya bantuan beasiswa untuk menopang kuliahnya. Setelah pulang ke Indonesia, Ridwan Kamil lantas bekerja sebagai dosen tidak tetap di ITB selama 14 tahun, yakni dari tahun 2002 sampai 2016. Sembari bekerja sebagai dosen di tahun 2004, Emil merintis usaha bersama beberapa sahabatnya yang diberi nama PT Urbane Indonesia, yakni sebuah lembaga profit yang bergerak di bidang jasa konsultan arsitek, bangunan, tata ruang, dan kota, serta desain. Urbane ini adalah firma yang didirikan oleh Ridwan Kamil dan teman-temannya. Pada tahun 2013, ia bertarung di Pilkada Kota Bandung berpasangan dengan Fadil Muhammad yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Ia terpilih menjadi wali kota Bandung 2013-2014. Ridwan Kamil selalu berinovasi pada tugasnya. Saat menjadi wali kota, ia banyak melakukan program-program rakyat dan membesarkan kembali nama Bandung di kancah internasional. Puncaknya, saat kota Bandung berhasil menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tidak lepas dari sentuhan Ridwan Kamil. Ia sudah mendapatkan banyak penghargaan atas prestasinya. Kerja keras dan kreasinya tidak sia-sia selama ini. Setelah 5 tahun menjabat sebagai wali kota Bandung, selanjutnya Emil mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018. Tak disangka, Ridwan Kamil kembali memenangkan kursi Pilkada Jawa Barat dan resmi menjabat sebagai gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Ya, jadi biografi siapa yang barusan kita simak? Mengenai Ridwan Kamil. Lalu di dalam videonya diceritakan apa saja? Tanggal lahirnya. Lalu apa lagi? Apa? Jabatannya. Lalu ada apa lagi? Istri atau keluarga, ya. Lalu dari masa kecilnya. Lalu apa lagi? Dia bersekolah di mana? Lalu apa lagi? Sampai dia bekerja. Nah, sebelum Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur Jawa Barat, itu Pak Ridwan Kamil menjadi apa? Wali Kota Bandung. Sebelumnya lagi menjadi dosen. Terus mempunyai juga sebuah perusahaan yang bergerak di bidang arsitek, ya. Nah, jadi informasi-informasi tersebut di setiap biografi itu pasti akan disebutkan, ya, mulai dari kita lahir di mana, misalnya nanti Suci jadi wali kota misalnya, ya, amin, nanti pasti akan disebutkan biografi Suci, nanti lahirnya di mana, asal sekolahnya di mana, bagaimana masa kecilnya, lalu bagaimana kehidupannya ketika kuliah misalnya, ketika bekerja, itu pasti akan disebutkan hingga saat yang paling terbaru, ya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke materi. Jadi dalam sebuah biografi itu, biografi kan asalnya dari teks yang berbentuk narasi, ya. Jadi paragrafnya itu dibentuk dari paragraf deskriptif dan naratif, ya. Nah, kita akan mencari pokok-pokok informasi dalam teks biografi atau isi informasi yang inti di dalam biografi. Nah, karena dibentuknya dari paragraf deskriptif dan naratif, jadi si ide pokoknya itu tidak berbentuk satu kalimat, ya. Bagaimana cara kita menemukan pokok informasi dalam teks biografi? Kita harus membaca dulu keseluruhannya, baru kita bisa menafsirkan. Oh, berarti paragraf ini
adalah pokoknya yang ini ya. Sekarang kita lihat contoh dari kutipan teks biografi Bapak B.J. Habibie ya. Di sini pada teksnya Bapak B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah presiden ketiga. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Torik Kemal. Nah, dari paragraf ini setelah kita baca keseluruhannya, bisa kita simpulkan bahwa pokok informasinya adalah mengenai Bapak B.J. Habibie yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 ya. Yang kedua di sini paragrafnya, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia. Lalu ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung. Ibunya membanting tulang untuk membiayai keluarga. Pokok informasi yang bisa diambilnya adalah peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Jadi kalau pokok informasi itu tidak selalu tekstual ya, atau tidak selalu sama dari teks ini tinggal kita pindahkan ke bagian pokok informasi, tidak seperti itu. Tapi kalian juga bisa merangkai kata-katanya sendiri. Yang penting adalah pokok informasi atau inti dari paragraf yang sedang dibahas ya. Jadi pasti misalnya kalimatnya berbeda dengan kalimat kutipan teksnya ya. Paham sampai sini? Paham ya. Jadi ketika nanti ada teksnya kalian coba baca satu paragraf ya per paragraf, lalu baru kalian simpulkan pokok informasinya atau inti informasinya itu mengenai apa ya. Jadi kalimatnya tidak harus selalu sama dengan teks ya, bisa kalian simpulkan sendiri. Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan ke materi yang kedua ya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mengidentifikasi karakter unggul tokoh ya. Kita sekarang akan membahas mengenai pola penyajiannya. Jadi bagaimana karakter unggul tokoh tersebut disajikan dalam setiap teks. Jadi ada yang secara langsung, secara tidak langsung, dan secara deskripsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggambaran karakter unggul tokoh secara langsung. Kalimatnya, B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Di sini dijelaskan secara langsung bahwa B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan. Jadi diucapkan oleh penulis secara langsung ya. Yang kedua, penggambaran karakter unggul tokoh secara tidak langsung. Kalau tadi secara langsung, ini secara tidak langsung. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa di sini tokohnya, karakter unggul tokohnya adalah dia sangat rajin belajar dan bisa memanfaatkan waktu sehingga dapat mendapatkan uang tambahan ya, tidak seperti teman-temannya yang lain itu hanya bekerja mencari pengalaman tapi tidak mengikuti ujian. Nah, kalau Bapak B.J. Habibie itu dia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Jadi sangat bisa memanfaatkan waktu. Kalau yang ini kan disajikan secara langsung atau diucapkan secara langsung bahwa dia adalah seorang tokoh panutan. Kalau ini kita harus menginterpretasikan sendiri ya, bahwa Bapak B.J. Habibie itu adalah orang yang rajin dalam belajar dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Nah, yang ketiga,
Ini cara deskripsi. Cara deskripsi ini ada dua, ada melalui tindakan tokoh dan melalui penuturan tokoh lain ya. Contoh yang pertama, saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Ini adalah deskripsi tindakan tokohnya. Jadi tokohnya itu ingin jadi ilmuwan, kenapa? Karena ingin membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Di sini bisa kita simpulkan bahwa tokoh tersebut memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Dia ingin mengedepankan kenyamanan orang lain, bagaimana orang lain bisa nyaman menjalani hidup sehingga dia menjadi ilmuwan ya. Kalau yang tadi kan cara langsung dan tidak langsung itu diceritakan oleh orang lain. Kalau ini penuturan tokohnya atau tindakan tokohnya. Lalu yang kedua, cara deskripsi melalui penuturan tokoh lain. Kalau tadi tokoh yang menjadi subjek utamanya, kalau ini tokoh lain. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Tutur mama Nel katanya ya. Jadi di sini mamahnya menjelaskan bahwa anaknya itu bukan anak yang manja ya, anaknya itu anak yang sangat mandiri sehingga dia tidak manja dengan uang. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Neok ini adalah orang yang sangat sangat mandiri ya. Nah, jadi itu ya, pola penyajiannya ada yang secara langsung, secara tidak langsung dan melalui deskripsi ya. Di setiap teks biografi itu tidak semuanya ada ya, tidak ada semuanya yang secara langsung, tidak langsung atau secara deskripsi. Minimal pasti ada 1 atau 2 pola penyajian dalam setiap teks. Itu bergantung juga jenis teksnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini materi yang terakhir yaitu mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi ya. Jadi di teks biografi juga ada kaidah bahasa. Yang pertama ada pronomina orang ketiga tunggal. Lalu ada kata kerja tindakan, ada adjektiva, ada kata kerja pasif, kata kerja mental dan konjungsi temporal. Jadi ada 6 jenis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks biografi. Ibu akan menjelaskannya dan memberi contohnya satu persatu. Ya, yang pertama adalah pronomina orang ketiga tunggal. Pronomina itu adalah kata ganti, ya. Kata ganti itu ada kata ganti orang pertama dan orang ketiga, ya. Nah, yang biasa ada di dalam teks biografi adalah orang ketiga tunggal ya, atau kata ganti orang ketiga tunggal. Kita lihat contohnya. Jodsa, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ini yang Ibu garis bawahi adalah pronomina orang ketiga tunggal atau kata ganti orang ketiga tunggal. Ia ini merujuk kepada Jodsa ya. Si jenius dari Papua, Oge, dia. Nah, yang Ibu garis bawahi semuanya ini adalah pronomina orang ketiga tunggal. Ia, dia, beliau, nya, misalnya ya, akhirannya, atau diganti juga dengan variasi panggilan. Misalnya, ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Si jenius dari Papua, terus ini Oge juga nama panggilannya. Nah, jadi di dalam teks biografi karena biasanya diceritakan oleh orang lain, jadi menggunakan pronomina orang ketiga tunggal ya. Ia, dia, beliau, nya, dan variasi panggilan namanya ya. Kita lanjutkan ke yang kedua, ada kata kerja tindakan. Kata kerja ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh ya. Contohnya,
belajar, membaca, berjalan, melempar, lalu apalagi? Misalnya berbelanja. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh tokoh untuk menjelaskan perbuatan fisiknya, ya. Yang ketiga ada adjektiva. Adjektiva atau kata sifat. Digunakan untuk apa? Mendeskripsikan watak tokohnya atau menjelaskan bagaimana karakter tokoh tersebut. Contoh, jenius, rajin, ulet, misalnya pintar. Dalam melakukan deskripsi seringkali digunakan apa? Penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah dan merupakan. Misal, nih, dia adalah presiden ketiga Indonesia. Misalnya, dia adalah orang yang rajin. Lalu, dia merupakan orang yang sangat pintar, misalnya ya. Nah, ini adjektiva untuk mendeskripsikan watak atau sifat tokoh yang diceritakan dalam biografi. Yang keempat, ada kata kerja pasif. Digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Karena dia diceritakan oleh orang lain di dalam teks, jadi banyak menggunakan kata kerja pasif. Contoh, diberi, ditugaskan, dipilih, ya. Depannya pasti kebanyakan menggunakan imbuhan di, ya, karena pasif. Yang kelima ada kata kerja mental. Ini digunakan untuk penggambaran apa? Peran tokoh yang berhubungan biasanya dengan perasaan, ya. Kalau kata kerja mental, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, menyayangi, itu termasuk kata kerja mental. Yang terakhir di sini ada konjungsi temporal atau kata sambung yang berhubungan dengan urutan waktu, ya, karena biografi itu dijelaskan atau diceritakan secara kronologis, ya, mulai dari kita lahir, dari bayi, dari anak-anak, sampai sekolah, kuliah, sampai menikah, sampai menjadi pejabat misalnya, itu kan berhubungan dengan urutan waktu, ya, atau kronologis. Nah, jadi banyak digunakan konjungsi temporal. Contoh, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu, dan masih banyak lagi, ya. Ini adalah contoh dari konjungsi temporal. Nah, sampai sini dari keenam kaidah kebahasaan di teks biografi ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Nanti pasti pas mengerjakan sangat cepat, ya, bisa. Amin, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, sekarang Ibu ingin kalian membentuk dulu kelompok. Kelompoknya sudah Ibu buatkan. Ya, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, sampai 5, ya. Ada Santika, Intan, Syafia, Firman, dan Siti di kelompok 1, Irma, Suci, Rizka, Rofilah, Salsabila di kelompok 2, Azkia, Ari, Windy, Sri Devi, Salsa di kelompok 3, kelompok 4 ada Gita, Nabila, Risa, Tita, dan Fitri. Kelompok terakhir ada Alia, Andini, Dini, Riva, dan Lisnawati. Silakan kalian bentuk kelompok, duduknya sesuai dengan nama yang sudah Ibu tampilkan di depan. Silahkan. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing, ya.
Ada lebihnya 3 ya? Iya. Ya. Silahkan dilihat ya, pada LKPD di situ pada halaman pertama seperti biasa ya, ada identitas, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Lalu kalian lihat pada yang bagian bawah halaman pertama, di situ ada langkah kegiatan. Yang pertama kalian harus membaca dulu teks biografi Ibu Dewi Sartika ya, Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika ini adalah seorang pahlawan wanita dari Jawa Barat ya. Dia seperti Raden Ajeng Kartini ya, yang mengusahakan agar perempuan dapat bersekolah atau dapat merasakan pendidikan ya. Nah, setelah kalian membaca teksnya, kalian tentukan pokok-pokok informasi dalam teks biografi, lalu menentukan pola penyajian karakter unggul dan mengidentifikasi kebahasaan teks biografi. Dibuka pada halaman kedua, di situ ada teksnya ya. Lalu pada halaman selanjutnya ada identitas kelompok, nanti kalian isi seperti biasa nama kelompoknya, siapa saja anggotanya. Lalu pada bagian yang pertama ada pokok-pokok informasi ya. Kalian baca teksnya, kalian lihat pada paragraf pertama itu membahas mengenai apa, pokoknya atau intinya kalian tuliskan pada tabel yang sebelahnya. Kalau kurang tabelnya boleh kalian tuliskan pada halaman belakangnya ya. Yang kedua, pola penyajian karakter unggul tokohnya. Di situ sudah ada tabelnya, ada yang cara langsung ya. Yang ini ya, ada yang cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsungnya seperti apa? Tadi yang seperti contoh, kalian tuliskan pada tabel yang sebelah kanan. Lalu yang terakhir dibuka. Nah, di situ ada kutipan teks dan ada analisisnya mengenai kebahasaan ya pada LKPD. Contohnya nanti dituliskan kata ganti yang digunakannya adalah apa, lalu kata kerja tindakannya yang ada pada kutipan tersebut, lalu kata deskriptif, kata kerja pasif, kata kerja mental, dan konjungsinya. Kalau yang bagian ketiga itu sudah Ibu tuliskan teksnya pada bagian yang sebelah kiri, jadi kalian tinggal mencari kaidah kebahasaannya saja. Ya, contohnya seperti yang ada pada depan ini. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai penugasannya? Tidak ya. Ibu memberikan teksnya lebih agar bisa membagi-bagi ya. Misalnya anggota kelompok yang satu mencari mengenai mengenai pokok informasi. Jadi tidak menunggu temannya beres membaca ya. Lalu temannya yang satu lagi mencari mengenai pola penyajian karakter unggul. Teman yang satu lagi mencari mengenai kebahasaannya ya. Setelah kalian mencari masing-masing, baru kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya agar mengefektifkan waktu ya. Jadi tidak menunggu temannya selesai membaca bergantian ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau ada pertanyaan nanti sambil kita berdiskusi boleh ya. Kalian tanyakan kepada Ibu. Kita sepakati waktunya dulu untuk mengerjakan tugas ini 25 menit. Apakah cukup? 30? Boleh, 30 menit ya, tidak apa-apa. Ada yang negosiasi ke Ibu ya. 30 menit boleh ya. 30 menit kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LKPD, diskusikan dengan baik ya, kerjakan dengan baik dan teliti juga ya sebelum nanti kalian mempresentasikan jawabannya di depan kelas, kalian teliti lagi apakah benar dan diskusikan lagi dengan teman-teman sekelompoknya ya. Bisa dimulai? Bisa. Silahkan dimulai, waktunya 30 menit ya. Silahkan.
Untuk yang tugas pertama, kutipan teksnya itu tidak perlu ditulis ulang teksnya. Kalian tuliskan saja pada kutipan teksnya, misalnya paragraf 1 sampai 2 yang kalian ingin kutip. Lalu baru dicari pokok informasinya dari paragraf 1 dan 2. Begitupun selanjutnya ya. Kalau yang tugas kaidah kebahasaan, nah tinggal kalian isi di sini. Kan sudah Ibu berikan ini indikatornya 1 ya, nanti tinggal kalian salin untuk nomor yang selanjutnya, kata ganti yang digunakan, misalnya apa saja di dalam 2 paragraf ini kalian tuliskan di sini ya. Paham? Ya. Boleh. Gimana? Ya. Cara penggambaran karakter unggul tokoh. Kan tadi caranya ada yang langsung, tidak langsung, dan deskripsi ya. Menurut teks ini kan hanya ada cara langsung dan tidak langsung. Kalau cara langsung itu biasanya langsung dijelaskan bagaimana positifnya karakter yang diceritakan di biografi ya. Contoh kalau yang tadi itu mengenai B.J. Habibie adalah kebanggaan bangsa Indonesia, itu kan yang unggul. Coba kalian cari di sini. Yang mana yang cara langsungnya? Yang mana? Ada ya di paragraf? Paragraf pertama. Yang mana kalimatnya? Diakui sebagai? Nah, boleh. Itu bisa menjadi kutipan biografi yang menggambarkan karakter unggul tokoh secara langsung. Kalau cara tidak langsung, itu contohnya biasanya dijelaskan dulu, tidak secara langsung dituliskan bahwa dia adalah perintis pendidikan bagi kaum wanita ya. Nih contohnya kita lihat di sini. Nih, untuk yang penggambaran karakter unggul tokoh secara tidak langsung itu dijelaskan dulu ketika musim liburan tiba ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Jadi di sini tidak disebutkan secara langsung bahwa dia adalah orang yang rajin belajar, dia adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, tapi dijelaskan, dideskripsikan berdasarkan apa yang dia perbuat ya. Nah, bisa dicari di sini yang tidak secara langsung itu yang mana, misalnya dia membuat apa, misalnya sehingga bisa disimpulkan bahwa dia adalah orang yang seperti apa gitu ya. Paham? Ya. Ini ya, kalian lihat lagi contoh dari pola penyajian karakter unggul tokoh. Di situ kan yang secara langsung dan secara tidak langsung. Kalian perhatikan lagi contohnya, lalu sesuaikan dengan yang ada pada teks Raden Dewi Sartika ya. Kalau yang tidak secara langsung itu tidak secara langsung kan disebutkan bahwa misalnya B.J. Habibie adalah orang yang rajin dan pandai memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan uang dengan baik ya, tidak dijelaskan secara langsung tapi digambarkan dengan kalimat-kalimat yang ada pada contoh. Tinggal kalian sesuaikan dengan teks yang ada pada LKPD ya. Sudah sampai mana yang tugas satunya sudah? Sudah.
Mau bertanya? Boleh. Kenapa? Itu kata tindakan itu yang Kata kerja tindakan, ini kita lihat contohnya. Digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa fisik. Contoh, mana? sekolah berarti yang kayak sekolah. Ya, misalnya bersekolah. Terus apalagi? Kalau mendapatkan Enggak mendapatkan. masuk nggak diasuh? Diasuh, bukan. Kalau yang tadi itu beda. Nih. Kalau diasuh itu kata kerja pasif, betul. Ya. Iya. Ya, bentar ya. Gimana? Ya, yang ini kata ganti yang digunakan. Kata ganti tadi pronomina, kata ibu apa saja? Katanya? Kata ganti orang ketiga? Iya, betul. Beliau, iya, dia, nya, dirinya, misalnya nya itu adalah kata ganti orang ketiga. Jadi kata ganti yang digunakan di sini cari yang mana? Beliau, betul. Terus ada apa lagi? Iya. Kalian tuliskan beliau, iya. Sama di ABC. Ya, sama. Jadi nanti yang bawahnya kalian tinggal tuliskan kata ganti yang digunakan, cari yang sesuai di sini apa. Ininya nanti dipindahkan ke sini. Ya, kata deskriptif itu yang ini. Adjektiva. Ya. Jadi yang di LKPD ya, jangan bingung yang kata deskriptif itu maksudnya adjektiva ya atau kata sifat yang mendeskripsikan watak tokoh. Jadi di sini bagaimana kata sifatnya, ada apa saja? Coba di situ ada apa? Boleh. Tanya apa? Kata ganti yang digunakan. Contohnya tadi pronomina orang ketiga tunggal. Yang biasa digunakan apa saja kata gantinya? Iya, dia. Terus apa lagi? Beliau, betul. Iya, dia, beliau, nya misalnya. Atau kata ganti variasi panggilannya ya. Georgia nama aslinya biasa dipanggil si jenius dari Papua. Terus di rumahnya dipanggil Oge ya. Misalnya Firman.
biasa dipanggilnya man, misalnya di rumahnya. Nah, boleh dituliskan. Itu juga merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, nanti tinggal dicari di situ ada apa saja. Misalnya ada beliau, ada ia. Ya, adjektiva di situ adalah kata deskriptif. Jadi yang mendeskripsikan watak tokoh. Nanti cari misalnya dia rajin, ulet, jenius, misalnya pintar. Itu adalah adjektiva atau kata deskriptif. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Kata kerja mental. Yang berhubungan dengan mental atau perasaan biasanya itu. Tadi kan kalau di biografi itu diceritakan oleh orang lain. Nah, menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Jadi biasanya depannya ada apa? Ada imbuhan di, ya. Ditugaskan, diberi, dipilih, dibawa, diasuh, bisa. Bagaimana? Menyekolahkan, bisa. Semangat. Ya dibagi-bagi, jadi misalnya yang nomor 2 dikerjakan oleh Ari dan siapa? Salsa gitu. Jadi nanti tinggal yang menuliskan, nanti yang nomor 3 dikerjakannya oleh Windy misalnya gitu ya. Agar efektif yang kaidah kebahasaan juga boleh dibagi-bagi, kan teksnya ada ya. Jadi nanti misalnya yang nomor 3 itu paragraf ke-5 sampai ke-6. Siapa yang mencarinya? Fitri misalnya. Terus yang paragraf ke-3 sampai ke-4 misalnya Gita gitu. Jadi nanti yang tinggal Tita yang menuliskan gitu ya. Jadi agar waktunya efektif, nah setelah dibagi-bagi baru didiskusikan. Ini betul tidak? Minta tanggapannya kepada teman satu kelompok. Gitu. Misalnya nomor 3, siapa yang mengerjakan gitu ya. Tuh. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Dijadikan gimana? Dijadikannya. Iya bisa, yang poin D apa? Betul, bisa.
Kalau misalnya setelah dibaca, diteliti, memang tidak ada salah satu kaidah kebahasaannya di dalam satu poin, tidak apa-apa. Sudah selesai? Belum. Berapa soal lagi? 2 lagi ya? Ya, silakan lanjutkan ya. Berapa soal lagi? 2 lagi ya? Ya, boleh. Lanjutkan ya. Sudah di nomor terakhir? Ya. Diperiksa lagi ya. Sudah selesai? Sudah. Diperiksa lagi hasil pekerjaannya. Ya, untuk diskusi dan penugasannya apakah sudah selesai semua? Sudah ya, semuanya sudah selesai mengerjakan penugasan yang ada pada LKPD. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan tiap kelompok ya. Jadi nanti untuk tanggapan boleh masih ditanggapi oleh temannya atau ada yang ingin bertanya terhadap kelompok yang presentasi boleh. Tetapi untuk nanti kita menganalisis betul atau tidaknya jawaban yang kalian kerjakan itu nanti akan ada pada akhir setelah semua kelompok presentasi ya. Nah sekarang untuk kelompok pertama yang presentasi di kelompok 2 ya. Ya, untuk kelompok lain sekarang semuanya tidak memegang lagi pena, tidak memegang lagi LKPD-nya ya. Jadi kelompok yang lain hanya memperhatikan dan menyimak pekerjaan dari kelompok 2. Siap? Siap. Silakan kelompok 2 maju ke depan kelas ya. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami. Pokok informasi paragraf 1, Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung, meninggal di Tasikmalaya 11 Desember 1947 pada umur 62 tahun. Paragraf 2, ayah dan ibu Dewi Sartika bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda, meskipun bertentangan dengan adat setelah ayahnya wafat demi diasuh oleh pamannya. Paragraf 3. Bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan sudah ditunjukkan Dewi Sartika dari kecil. Paragraf 4. Saat Dewi Sartika baru berumur sekitar 10 tahun, Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda oleh anak-anak pembantu kepetihan. Pada paragraf 5, setelah remaja, Dewi Sartika kembali lagi ke Bandung kepada ibunya dan menggiringnya mewujudkan cita-cita mendirikan sekolah untuk perempuan. Paragraf ke-6, tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Suryawinata. Paragraf 7. Sejak 1902, Dewi Sartika merintis pendidikan bagi kaum perempuan. Merenda, menjahit, memasak, membaca, menulis menjadi materi pelajaran saat itu. Paragraf 8. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri pertama se-Hindia Belanda. Paragraf ke-9. 1905, sekolahnya menambah kelas. Lulusan pertama keluar pada tahun 1909. Paragraf 10. Ini apa? Tahun-tahun berikutnya bermunculan sekolah istri tahun 1912 berdiri
berdiri 9 sekolah istri tahun 1914. Nama sekolah diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Paragraf 11. September 1929, Dewi Satrika mengadakan peringatan pendirian sekolah yang telah berumur 25 tahun yang kemudian berganti nama Sekolah Raden Dewi. Paragraf 12. 11 September 1947, Dewi Satrika meninggal di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan upacara sederhana di Gagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineang. Cara penggambaran karakter unggul tokoh. Cara langsung, Dewi Sartika adalah salah satu pahlawan perempuan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang patut dijadikan teladan. Cara tidak langsung, ia menggunakan waktunya bersikeras, tak pernah surut untuk berpikir bagaimana cara agar ia bisa membangun sekolah untuk perempuan. Kaidah kebahasaan. Paragraf 1 dan 2. Kata ganti yang digunakan. Analisis A. Beliau iya. B. Kata kerja tindakan bersikukuh menyekolahkan. C. Kata deskripsi tidak ada. D. Kata kerja pasif didapatkannya diakui. E. Kata kerja mental tidak ada. F. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu sementara. Paragraf 4, 3, dan 4. A. Kata ganti yang digunakan beliau. B. Kata kerja tindakan kegigihan, bermain, memperagakan, belajar. C. Kata deskriptif bakat, pendidikan, dan kegigihan. D. Kata kerja pasif ditunjukkan, digemparkan. E. Kata kerja mental meraih. F. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu saat. Paragraf 5 dan 6. Kata ganti yang digunakan tidak ada. B. Kata kerja tindakan menggiringnya, mewujudkan, menjadikannya, mengekang. C. Kata deskriptif tidak ada. D. Kata kerja pasif didorong, dimiliki. E. Kata kerja mental tidak ada. F. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu setelah pada. A. Kata ganti yang digunakan tidak ada. Kata kerja tindakan merintis, mengajar, memasak, menulis, membaca, membuka, menggunakan. Kata deskriptif tidak ada. Kata kerja pasif dibantu, dibeli. Kata kerja mental memenuhi, menambah. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu sejak, usai, pada, saat. Paragraf 10. Kata ganti yang digunakan tidak ada. Kata kerja tindakan tidak ada. Kata deskriptif tidak ada. Kata kerja pasif bermunculan, diganti. Kata kerja mental memasuki, memiliki. Dan kata sambung yang menyatakan hubungan waktu pada. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin menanggapi pekerjaan dari kelompok 2 ya? Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Tidak ada? Tidak ada, cukup ya. Untuk masukan mengenai penampilan presentasinya ya sudah cukup baik. Nanti lebih serius lagi dalam menyampaikan presentasi ya. Ini juga berlaku untuk kelompok-kelompok yang lain. Sikap ketika presentasi itu harus serius ya, tidak banyak tertawa dan lain-lain. Tapi selebihnya sudah baik. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 2 yang sudah berani pertama menyampaikan hasil pekerjaannya. Ya, silakan ditutup. Mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, berikutnya presentasi yang kedua dari kelompok 3. Ya, silakan maju dan dibuka dulu presentasinya.
geser ke sana sedikit. Ya, terus. Ya, geser lagi. Ini masuk. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai biografi Dewi Sartika. Kutipan teks paragraf 1 dan 2. Pokok informasi. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung, meninggal di Tasikmalaya. 11 September 1947, beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Orang tuanya bernama Nyi Raden Raja Permas dan Raden Somanagara. Keluarga priayi Sunda. Paragraf 3 dan 4. Bakat pendidik dan kegigihan Dewi Sartika sudah ditunjukkan sejak kecil. Bahkan saat ia berumur 10 tahun, sudah mampu untuk baca tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda. Paragraf 5 dan 6. Setelah Dewi Sartika remaja, ia kembali kepada ibunya di Bandung karena kegigihannya, semangatnya yang tak pernah surut. Akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan pada tahun 1906. Dewi Sartika menikah dan memiliki visi dan cita-cita yang sama. Paragraf 7 dan 8. Tahun 1902, Dewi Sartika merintis pendidikan bagi kaum perempuan. Dewi Sartika mengajak keluarga perempuan jahit-menjahit, membaca, dan menulis. Lalu Dewi Sartika membuka sekolah istri pertama se-Hindia Belanda pada 16 Januari 1904. Paragraf 9 sampai 10. Pada tahun 1905, sekolahnya menambah kelas sehingga pindah ke Jalan Ciguriang, Kebon Cau. Lulusan pertama keluar pada tahun 1909. Pada tahun 1912 sudah berdiri 9 sekolah istri. Seluruh wilayah Pasundan memiliki sekolah istri di tiap kabupaten pada tahun 1920. Paragraf 11 sampai 12. Bulan September 1929, Dewi Sartika mengadakan peringatan pendidikan sekolahnya yang telah berumur 25 tahun, yang kemudian terganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Secara langsung, Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidik untuk kaum wanita, diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Secara tidak langsung, bakat pendidikan pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan sudah ditunjukkan Dewi Sartika sejak kecil. Namun karena kegigihan semangatnya yang tak pernah surut, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan. Kaidah kebahasaan. A. Kata ganti yang digunakan beliau, mereka, ia, nya. B. Kata kerja tindakan menyekolahkan. C. Kata deskriptif dapat. D. Kata kerja pasif diakui, diasuh. E. Kata kerja mental mendapatkan. F. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu itu pada setelah. Paragraf 3 dan 4. Kata ganti yang digunakan beliau. Kata kerja tindakannya belajar, baca, tulis. Kata deskriptif kemampuan. Kata kerja pasif ditunjukkan, diajarkan, dijadikan, digemparkan. Kata kerja mental memiliki, memperagakan. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu dari kecil saat. Paragraf 5 dan 6.
Kata ganti yang digunakannya kata kerja tindakan, membuat, mendirikan, kata deskripsi, keinginan, kesulitan, khawatir, kata kerja mental, tidak ada, memiliki kata kerja mental, memiliki, mewujudkan, membuat, mengekang. Kata kerja pasif, diizinkan, dimiliki, kata sambung, setelah, pada waktu. Pada paragraf 7 dan 8, kata ganti yang digunakannya. Kata kerja tindakan, menulis, mengajar, memasak, membaca, menggunakan. Kata kerja deskriptif tidak ada. Kata kerja pasif dibantu, dibeli. Kata kerja mental, memenuhi, menambah. Kata sambung, sejak, usai, pada, saat. Paragraf 9 sampai 10, kata ganti yang digunakannya, kata kerja tindakan, berdiri, kata deskriptif, semangat, kata kerja pasif, dikelola, di beberapa, di kota-kota, kata kerja mental, memasuki, memiliki, kata sambung, pada. Paragraf 11 dan 12, kata gantinya, kata kerja tindakan, mengadakan, kembali, c. Kata deskriptif tidak ada, kata kerja pasif, dianugerahi, dimakamkan, e. Kata kerja mental, pendirian, f. Kata sambung, dengan. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan atau Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari hasil pekerjaan kelompok 3? Tidak ada. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah. Oh, suaranya ya, ada Windy kurang volumenya. Nanti kita harus latihan vokal ya untuk agar suaranya lantang. Jadi nanti bisa terdengar ke seluruh kelas ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Penampilan ketiga dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kutipan teks paragraf 1 sampai 2. Pokok informasi. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung, meninggal di Tasikmalaya. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Orang tua Dewi Sartika bernama Nyi Raden Raja Permas dan Raden Somanagara. Mereka termasuk keluarga priai Sunda. Paragraf 3-4. Bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan sudah ditunjukkan Dewi Sartika sejak kecil. Saat Dewi Sartika baru berumur 10 tahun, di Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Paragraf 5-6. Setelah remaja, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya di Bandung untuk mewujudkan cita-citanya. Dewi Sartika diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan. Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanuruan Agah Suryawinata pada tahun 1906. Paragraf 7-8. Dewi Sartika merintis pendidikan bagi kaum perempuan sejak 1906. Dewi Sartika mengajarkan cara meranda, memasak, menjahit, dan lain-lain. Pada
16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Paragraf 9 sampai 10. Pada 1905, sekolahnya menambah kelas, pindah ke Jalan Ciguriang, Kebun Cau. Lulusan pertama keluar pada tahun 1909. Bahasa Sunda bisa lebih memenuhi kelengkapan formal. Pada tahun 1912, sudah berdiri 9 sekolah istri di kota-kota. Tahun 1904, nama sekolahnya diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri Sekolah Keutamaan Perempuan. Paragraf 11 sampai 12. Di bulan September 1929, Dewi Sartika mengadakan peringatan pendirian sekolahnya yang telah berumur 25 tahun, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Radin Dewi. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya. Pemakamannya di Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung. Secara langsung, Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri, sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Cara tidak langsung, sejak 1902, Dewi Sartika sudah merintis pendidikan bagi kaum perempuan. Di sebuah ruangan kecil di belakang rumah ibunya di Bandung, Dewi Sartika mengajar di hadapan anggota keluarganya. Kutipan teks paragraf 1 sampai 2. A. Kata ganti yang digunakan beliau, nya, dan ia. B. Kata kerja tindakan, menyekolahkan. C. Kata deskriptif, tidak ada. D. Kata kerja pasif, diakui, diasuh, didapatkan. E. Kata kerja mental, meninggalkan, mendapatkan. F. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu, pada, dan setelah. Paragraf 3 sampai 4. A. Kata ganti yang digunakan beliau. B. Kata kerja tindakan, memperagakan, bermain. C. Kata deskriptif, tidak ada. D. Kata kerja pasif, digemparkan, ditunjukkan, dijadikan, diajarkan. E. Kata kerja mental, meraih, memperagakan, memiliki. F. Kata sambung, seperti itu, saat. Paragraf 5 sampai 6. A. Kata ganti yang digunakan nya dan beliau. B. Kata kerja tindakan, menikah, mendirikan, mengalami. C. Kata deskriptif, remaja dan dewasa. D. Kata kerja pasif, didorong, diizinkan, dan dimiliki. E. Kata kerja mental, mewujudkan, mengekang, mengalami, dan memiliki. F. Kata sambung, pada dan setelah. Paragraf 7, 8, dan 9. A. Kata ganti yang digunakan nya. B. Kata kerja tindakan, merintis, merenda, memasak, menjahit, membaca, menulis, mengajar, membuka, dan menggunakan. C. Kata kerja deskriptif, kecil. D. Kata kerja pasif, dibantu. E. Kata kerja mental, menambah. F. Kata sambung, kemudian, pada, usai. Paragraf 10. A. Kata kerja yang digunakan nya. B. Kata kerja tindakan, memiliki, memasuki, menyeberang. C. Kata kerja deskriptif, tidak ada. D. Kata kerja pasif, didirikan, diganti. E. Kata kerja mental, menjadi.
F. Kata-kata sambung pada dan berikutnya. A. Kata ganti yang digunakan. Nya, bintang, jasa. B. Kata kerja tindakan, mengadakan. C. Kata kerja deskriptif, tidak ada. D. Kata kerja pasif, dimakamkan dan dianugerahi. E. Kata kerja mental, menjadi. F. Kata sambung kemudian. Baik, sebelum menutup presentasi hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Yang menanggapi pekerjaannya sama atau berbeda dengan yang kalian kerjakan kelompok? Ada yang sama, ada yang beda. Nanti kita bahas setelah semua kelompok presentasi ya. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok 1 ya. Segitu saja. Nah, ini ya masukan. Kalau menutup sekian presentasi dari kelompok kami ya. Segini ya. Itu kita biasakan ya. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 mana? Ya. Kelompok 4 tampil keempat ya. Silahkan maju dan membuka presentasinya. Ya. Silahkan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kutipan teks paragraf 1 dan 2. Pokok informasi, beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung. Paragraf 3 dan 4. Bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan dan mempunyai kemampuan baca tulis beberapa patah kata dalam bahasa Belanda di umur 10 tahun. Paragraf 5 dan 6. Karena kegigihannya, semangatnya yang tak pernah surut, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan diizinkan mendirikan sekolah untuk kaum perempuan. Paragraf 7 dan 8. Dewi Sartika membuka sekolah. Membuka sekolah istri, sekolah perempuan pertama se-India. Belanda, tenaga se-India Belanda. Paragraf 9 dan 10. Beberapa tahun kemudian, bermunculan beberapa sekolah istri terutama yang dikelola oleh perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Dewi Sartika mengadakan peringatan pendirian sekolahnya yang telah berumur 25 tahun yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Secara langsung, beliau tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Cara tidak langsung, karena kegigihan semangatnya yang tak pernah surut, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan. Untuk identifikasi kebahasaan teks biografi Raden Dewi Sartika. Paragraf 1 dan 2. A. Kata ganti yang digunakan ia. B. Kata kerja tindakan menyekolahkan. C. Kata deskriptif tidak ada. D. Kata kerja pasif diasuh, diakui, didapatkan. E. Kata kerja mental tidak ada. F. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu pada. Untuk paragraf 3 dan 4, A. Kata ganti yang digunakan beliau. B. Kata kerja tindakan belajar, baca tulis, kegigihan. C. Kata deskriptif bakat. D. Kata kerja pasif diajarkan, dijadikannya, digemparkan. E. Kata kerja mental
kemajuan, kegigihan. F. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu, saat, seperti itu. Untuk paragraf 5 dan 6, kata ganti yang digunakan: A. Beliau. Kata kerja tindakan. B. Mewujudkan sekolah. Kata deskriptif: C. Jiwanya. Kata kerja pasif: D. Didorong. Kata kerja mental: E. Khawatir. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu setelah. Untuk paragraf 9 dan 10, A. Kata yang ganti yang digunakan: istri. B. Kata kerja tindakan tidak ada. Kata deskriptif tidak ada. Kata kerja pasif: didirikan, ditambah. Kata kerja mental: semangat. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu: pada. Untuk paragraf 11 dan 12, kata ganti yang digunakan tidak ada. Kata kerja tindakan: mengadakan. Kata deskriptif tidak ada. Kata kerja pasif: dianugerahi, dimakamkan. Kata kerja mental tidak ada. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu: kemudian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Sebelumnya, apakah ada yang mau memberikan tanggapan atau ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman dari kelompok 4 presentasinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Sudah cukup? Cukup. Sudah mau ke jam-jam pulang sebentar lagi ya. Ya, kita selesaikan karena tinggal satu kelompok lagi ya. Baik, untuk kelompok 4 hasil pekerjaannya ya sudah cukup baik. Mungkin tadi ada tulisan temannya memang yang beberapa kali tidak terbaca ya. Jadi kurang ini ya, nanti yang bagian menulis tolong ya nanti tulisannya. Ini untuk semua kelompok. Jadi ketika nanti temannya membacakan hasil tulisan temannya itu banyak suka yang tidak terbaca gitu ya. Nah, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silahkan kembali ke tempatnya. Baik, untuk kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silahkan. Ya, dibuka presentasinya dan langsung dibacakan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang biografi Dewi Sartika. Paragraf 1 sampai 2. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung, meninggal di Tasikmalaya. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Orang tua Dewi Sartika bernama Nyi Raden Raja Permas dan Somanagara. Mereka termasuk keluarga priyayi Sunda. Paragraf 3 sampai 4. Bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan sudah ditunjukkan Dewi Sartika dari kecil. Gempar karena waktu itu belum ada anak yang memiliki kemampuan itu dan diajarkan oleh seorang anak perempuan. Paragraf 5 sampai 6. Setelah remaja, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya di Bandung. Jiwanya yang telah dewasa semakin menggiringnya untuk mewujudkan cita-citanya. Paragraf 7 sampai 8. Di sebuah ruangan kecil di belakang rumah ibunya di Bandung,
Dewi Sartika mengajar di hadapan keluarganya yang perempuan. Dewi Sartika membuka sekolah istri pertama se-Hindia Belanda. Paragraf 9 sampai 10. Pada tahun 1912 sudah berdiri 9 sekolah istri di kota-kota kabupaten, setengah dari seluruh kota kabupaten Sepasundan. Cara penggambaran karakter unggul tokoh secara langsung. Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Secara tidak langsung, kegigihan untuk meraih kemajuan, memikirkan nasib anak-anak perempuan sekitarnya agar bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu, pengetahuan dengan berjuang dengan mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Setelah remaja, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya di Bandung. Jiwanya yang telah dewasa semakin menggiringnya untuk mewujudkan cita-citanya. Paragraf 1 sampai 2. Kata ganti yang digunakan: beliau, ia. Kata kerja tindakan: meninggal sekolah. Kata deskriptif: dapat. Kata kerja pasif: di Bandung, di Tasikmalaya, di sekolah di Calengka. Kata kerja mental: menyekolahkan, mendapatkan. Kata sambung yang menyatakan hubungan waktu: pada, dari, oleh, untuk. Paragraf 3 sampai 4. Kata ganti yang digunakan: beliau. Kata kerja tindakan: kegigihan, pendidikan, kemampuan. Kata kerja deskriptif: praktik, belajar, bermain. Kata kerja pasif: di belakang gedung, di sekolah, diajarkan, di kepatihan. Kata kerja mental: memiliki. Kata sambung: dan, dari, saat, karena itu. Paragraf 7, 8, dan 9. Kata ganti: tidak ada. Kata kerja tindakan: merintis, mengajar, merenda, memasak, menjahit, membaca, menulis. Kata kerja deskriptif: ruangan. Kata kerja pasif: di sebuah, di belakang, di hadapan, dibeli. Kata kerja mental: menambah, membuka. Kata sambung: dan, kemudian, pertama. Paragraf 10. Kata ganti tidak ada. Kata kerja tindakan: memasuki. Kata kerja deskriptif tidak ada. Kata kerja pasif: di beberapa, dikelola, di kota-kota, diganti, di mana, didirikan, ditambah. Kata kerja mental: memiliki, memasuki. Kata sambung berikutnya. Paragraf 11 dan 12. Kata ganti tidak ada. Kata kerja tindakan: meninggal, upacara pemakaman. Kata kerja deskriptif: berumur, pemakaman. Kata kerja pasif: dimakamkan, dianugerahi, di jalan, di komplek. Kata kerja mental: mengadakan. Kata sambung kemudian, dan. Kami tutup presentasinya. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ada masukan? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terkait pekerjaan kelompok 5? Apa? Oh, ada satu masukan saja, paragraf 7 sampai 9. Isi pokok informasinya terlalu Panjang. Ya. Untuk masukannya nanti diperbaiki. Setelah ini kita analisis bersama-sama mana jawaban yang benar, mana yang masih keliru ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan kembali. Ya, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Sudah ada beberapa dari kalian juga yang menanggapi hasil pekerjaan temannya. Nah, Ibu ingin mengevaluasi saja untuk tadi penampilan. Rata-rata semuanya sudah baik,
tetapi ada yang volumenya masih kurang lantang, terus ada yang kata-kata yang diucapkan tidak baku ya. Lalu masih ada juga yang belum terlalu serius ketika di depan ya. Lalu untuk jawaban-jawabannya rata-rata sudah baik ya hasil pekerjaan kalian. Sekarang Ibu akan mengevaluasi, kita analisis bersama-sama. Untuk analisis yang pokok informasi ya, kita lihat pada paragraf 1 dan 2. Jadi rata-rata kalian mengerjakannya sudah baik, cuma masih banyak yang tekstual ya. Jadi kalimat di teks hanya dipindahkan kepada pokok informasi. Padahal kan itu sesuai dengan interpretasi kalian sendiri ya. Jadi boleh kalian menggunakan kalimat sendiri. Yang penting intinya adalah teks tersebut, paragraf tersebut sedang membahas apa ya. Kita lihat untuk paragraf 1 dan 2 itu membahas mengenai Dewi Sartika yang merupakan pahlawan nasional perintis pendidikan untuk kaum wanita ya. Lahir 4 Desember, meninggal 11 September 1947. Siapa yang sudah betul jawabannya? Betul semua ya? Betul. Untuk paragraf 3 dan 4, apa pokok informasinya? Bakat pendidik Dewi Sartika sudah terlihat sejak kecil, bahkan ia mengajarkan anak-anak pembantunya untuk baca tulis. Siapa yang betul? Siapa yang masih salah? Oh, betul lagi semuanya. Ya, memang rata-rata untuk yang pokok informasi ini kalian sudah benar semua ya mengisinya. Ya, untuk paragraf 5. Apa kembalinya Dewi Sartika ke Bandung untuk mewujudkan cita-citanya, didukung oleh pamannya yaitu Bupati Marta Negara. Jadi tidak perlu terlalu panjang untuk jawaban pokok informasi dan tidak apa-apa jika tidak tekstual ya. Yang selanjutnya paragraf 6 ya. Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Surya Winata pada tahun 1906. Siapa yang sudah betul? Betul. Ini betul tidak? Jawabannya? Betul lagi semuanya. Lalu paragraf 7, 8, dan 9 ini karena masih satu membahas hal yang sama ya. Apa pokok informasinya? Sekolah yang didirikan Dewi Sartika mulai dari sebuah ruangan kecil hingga terbentuk sekolah istri pada 16 Januari 1904 dan terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Siapa yang sudah betul? Ada yang keliru? Betul lagi semua. Wah, baik sekali pekerjaannya ya. Lalu pada paragraf 10 ya. Apa jawabannya? Pada tahun 1914 sekolah istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri dan sekolah tersebut telah tersebar ke tempat lain hingga ke Bukit Tinggi. Pada 1920 tiap kota kabupaten sudah memiliki Sekolah Keutamaan Istri. Siapa lagi yang betul? Betul. Kelompok ini? Betul, tidak? Lalu paragraf terakhir, pemberian anugerah bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda dan Dewi Sartika meninggal 11 September 1947 di Tasikmalaya ya. Itu hanya pokok informasinya saja ya. Jadi nanti untuk kedepannya jika mengerjakan lagi untuk mencari pokok informasi itu tidak mesti tekstual dan tidak harus terlalu panjang jawabannya ya. Yang tugas kedua, cara penggambaran karakter unggul tokoh. Tadi juga rata-rata sudah betul ya. Cara langsungnya adalah beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, diakui sebagai pahlawan nasional. Atas jasanya dalam bidang ini, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi ini dijelaskan secara langsung apa saja jasa Dewi Sartika. Lalu untuk cara tidak langsung apa jawabannya? Bakat, pendidik, dan kegigihan untuk meraih kemajuan sudah ditunjukkan Dewi Sartika dari
kecil. Sambil bermain di belakang gedung, beliau sering memperagakan praktik di sekolah, belajar baca tulis, dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Siapa yang salah jawabannya untuk poin kedua ini? Oh, kalau yang itu bukan dari teks. Nah, berarti keliru ya, karena untuk yang kedua ini, penggambaran karakter unggulnya, kutipan biografi yang dimintanya. Jadi harus sesuai dengan teks ya. Itu. Yang terakhir di sini untuk kaidah kebahasaan. Untuk paragraf 1 dan 2, kata ganti yang digunakan ada beliau, ia, dan nya. Ya, jadi banyak yang masih salah. Tidak ada katanya kata ganti yang digunakan atau pronomina orang ketiga tunggal, tidak ada. Padahal ada akhirannya. Contoh, untuknya apa? Keluarganya, misalnya. Berarti siapa yang sedang diceritakan? Nya ini merujuk kepada keluarga Raden Dewi Sartika. Nah, nya ini juga merupakan kata ganti atau pronomina ketiga tunggal. Lalu kata kerja tindakan, menyekolahkan, kata deskriptif, tidak ada, kata kerja pasif, diakui, diasuh, kata kerja mental, bersikukuh, kata sambung yang menyatakan hubungan waktu pada setelah. Nah, ini juga rata-rata sudah betul ya kalian mencarinya, kecuali yang kata ganti yang digunakan ya. Ada kelompok yang tidak memasukkannya sebagai kata ganti, kelompok mana? Ada ya? Ya, nah jadi itu intinya untuk kaidah kebahasaan juga rata-rata sudah betul jawabannya. Untuk kata ganti, untuk kata kerja tindakan, untuk kata deskriptif atau adjektiva, kata kerja pasif, kata kerja mental, dan kata sambung. Tadi juga sambil kalian presentasi, Ibu juga mengoreksi pekerjaan kalian, mana kelompok yang sudah benar menjawabnya, mana yang masih keliru, ada dalam catatan ya. Nah, karena hari ini Ibu mempunyai hadiah ya, atau reward untuk yang jawabannya banyak yang benar, dan ada sanksi untuk yang jawabannya keliru ya. Sanksinya tidak akan Ibu hukum push up ya, tapi ada ice breaking. Silahkan kelompok 5 maju ke depan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, semuanya. Tadi ya, karenanya itu tidak dimasukkan ke dalam kaidah kebahasaan ya. Nah, untuk ice breaking-nya ya, ini adalah sebuah hukuman tapi yang membuat kita semangat ya. Ice breaking-nya adalah ujung huruf judulnya. Jadi, misal Ibu memberikan kategori hewan, misalnya ya, hewan. Lalu Rifa mengatakan angsa. Huruf belakangnya adalah huruf apa? A ya. Nah, yang selanjutnya Dini ya. Dini harus mencari hewan yang huruf depannya adalah A. Jadi huruf belakang dari angsa A, belakangnya A kan? Lalu sebutkan lagi huruf apa? Hewan apa berarti? Ayam. Huruf belakang M. Hewan apa? Macan. Huruf belakang macan N berarti naga. Lalu naga huruf belakangnya apa? A berarti
Anjing misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ibu yang memberikan kategori harus cepat jawabnya ya. Dari Riva sini, balik lagi ke sini ya. Nah, siap? Itu juga untuk melatih konsentrasi kita ya. Sebentar. Siap? Siap. Ya. Kita mulai. Kategorinya buah. Dimulai dari Riva. Mulai. A. Anggur. R. 1. Rambutan. N. Satu, 2, 3. Apa? Apa? Alpukat. Tomat. Betul jawabannya? Betul. Kita beri tepuk tangan. Ya. Jadi hukumannya tidak membuat kita jadi malas belajar ya. Ya, malah melatih konsentrasi. Nah, silahkan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 5. Silahkan duduk. Untuk voucher. Jadi ibu mempunyai hadiahnya ya untuk kalian semua yang tadi jawabannya paling banyak benar. Ibu berikan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1, silahkan. Perwakilan kelompoknya maju. Ya, lalu untuk kelompok 2, ya silahkan maju. Perwakilannya. Ya, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, ini ya. Silahkan. Ini ya vouchernya. Kelompok 4. Ya, perwakilannya boleh. Dan yang terakhir kelompok 5 tenang, tidak dihukum saja, mendapatkan hadiah juga. Silahkan maju perwakilannya. Iya, selamat ya kepada semua kelompok. Ya, itu hanya bentuk kasih sayang ibu untuk kalian karena sudah sudah mengerjakan dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik ya. Nanti vouchernya bisa dibelanjakan di PNC Mart ya. Kita sudah masuk ke bagian akhir di pembelajaran ya. Kalian sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sudah tidak berkelompok lagi. Ditutup dulu bukunya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita sudah mempelajari tentang apa saja? Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silahkan. Apa? Yang sudah kita pelajari hari ini materinya apa saja? Kebahasaan teks biografi. Terus apa lagi? Jangan buka buku, jangan buka. Apalagi yang lainnya? Mengenai apa? Mengidentifikasi apa? Ya, isi pokok informasi dari teks biografi. Betul. Satu lagi mengenai apa? Ya, betul sekali ya. Kita sudah membahas mengenai isi pokok dari teks biografi, lalu pola penyajian, karakter unggulnya, dan kaidah kebahasaan. Tadi kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 6, betul sekali ya. Yang selanjutnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya ya? Sudah. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar bersama Ibu mempelajari materi mengenai biografi hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang dan semangat? Semangat karena mendapatkan kupon ya.
mendapatkan voucher juga ya. Ya, alhamdulillah jika kalian semangat di pertemuan yang selanjutnya mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi dan bisa tetap sehat untuk tetap bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Sebelum Ibu menutup, LKPD-nya silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya. 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 Ya, jadi untuk rencana tindak lanjut untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan menyusun kembali teks biografi yang sesuai dengan struktur dan sesuai dengan kaidah kebahasaan ya. Agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan manfaat, silahkan kita tutup dengan doa penutup. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Mohon perhatian. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan, sebelum pulang dibereskan lagi kursi dan mejanya dan dibersihkan kelasnya. Terima kasih.